warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi hari ini 22 September 2023 menghadiri peringatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Surabaya. Wajah Jokowi tampak segar dan sumringah kendati kemarin pagi dia baru tiba di tanah air setelah beberapa hari melakukan lawatan ke Cina dan Arab Saudi. Tidak nampak kelelahan di wajahnya, yang terlihat malah Jokowi ini ya sangat happy. Kelihatannya ini wajah Jokowi yang sangat berseri-seri ini karena misi besarnya untuk mewujudkan dinasti politik itu hasilnya sudah mulai terlihat. Kaisang, anak bungsunya, berhasil dia karbit dalam 2 hari menjadi ketua umum partai. Dia menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan yang paling penting sekaligus spektakuler, langkah besarnya menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto itu sejauh ini sudah sukses ya. Golkar kemarin telah mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi ini paket capres cawapresnya Prabowo dan Gibran. Posisi Gibran sebagai calon wakil presiden Golkar ini sangat kuat karena diputuskan dalam rapat pimpinan nasional Golkar yang dihadiri oleh pengurus DPD 1 seluruh Indonesia dan seluruh pengurus DPP termasuk para senior Partai Golkar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Wajar bila Jokowi itu tampak sumringah. Ketika ditanya wartawan seputar pencawapresan Gibran, seperti biasa Jokowi menjawab secara normatif dan dia menyatakan hal itu bukan urusan dia sebagai presiden, tapi itu adalah urusan partai-partai. Namun ketika ditanya apakah dia merestui, dan ya sebagai orang tua dia menyatakan merestui dan mendoakan anak-anaknya. Kalau pesan santri kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Ya, Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik. Bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah ditanya? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak. Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Anda percaya dengan pernyataan Jokowi bahwa dia tidak tahu menau soal pencawapresan itu dan itu urusan partai-partai. Anda percaya bahwa Jokowi menyatakan mendukung semua calon presiden, calon wakil presiden yang sekarang ini berlaga di Pilpres 2024. Ada 3 pasang calon. Saya sudah menduga pasti Anda nggak percaya. Karena saya kira ini hampir orang seluruh Indonesia ini yang masih waras berpikirnya ya sudah mulai hafal dengan gaya komunikasi dari Jokowi. Rumus baku yang sudah jadi pemahaman masyarakat luas,
artikan apapun yang dikatakan oleh Jokowi itu sebaliknya. Kalau meminjam pernyataan dari atau kalimat dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi, Jokowi itu kalau dia memberi sen kanan berarti dia belok kiri. Kalau dia mengatakan tidak berarti iya. Sebaliknya kalau dia menyatakan iya berarti tidak. Kalau dia mengatakan bahwa masalah capres cawapres itu urusan partai-partai berarti itu urusan dia, ya. Dia akan campur tangan. Kalau dia mendukung ketiga pasang capres cawapres berarti ya dia hanya mendukung salah satu dari capres cawapres dan itu bisa dipastikan adalah pasangan Prabowo dengan Gibran. Saya nggak perlu bertaruh ya sampai mobil Alphard dan sebagainya ya, karena kebetulan saya juga tidak punya mobil Alphard. Jadi, tapi itu dipastikan akan menang lah siapapun bertaruh kalau soal pernyataan dari Jokowi itu dengan rumus baku tadi, artikan sebaliknya. Banyak analis yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini ya akan memenangkan Pilpres ini dengan mudah. Bukan karena faktor Gibran, tapi faktor bapaknya, faktor Jokowi yang saat ini masih menjadi presiden. Gibran ini dipastikan akan menggerus suara Prabowo karena dia sekarang ini kan sudah menjadi common enemy, jadi musuh bersama, bukan hanya dari kalangan oposisi dan civil society yang selama ini kritis terhadap Jokowi, tetapi ini bukan tetapi menurut saya ini bahkan Jokowi ini karena ambisinya untuk menciptakan politik dinasti ini, membangun politik dinasti itu dia ditentang habis-habisan oleh para buzzer yang selama ini sangat menghamba kepada Jokowi, dan juga ini banyak tokoh yang selama ini itu memberhalakan Jokowi dan menjadi diehardnya Jokowi. Kalau sudah menjadi musuh bersama, bagaimana caranya Gibran bisa menang? Jawabannya ya tadi, karena bapaknya masih menjadi presiden. Dia bisa mengerahkan semua infrastruktur kekuasaan, mulai dari KPU yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Pilpres, aparat penegak hukum, para kepala daerah yang sekarang mayoritas di bawah kendali rezim ini karena mereka ini adalah ditunjuk, ya, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang paling penting juga instrumen lainnya termasuk sumber daya keuangan. Para oligarki yang selama ini menopang Jokowi pasti dengan senang hati mensupport Prabowo Gibran. Bukan Prabowo-nya saya kira yang menjadi daya tarik buat mereka. Mereka tahu ini nggak mudah kalau mengendalikan Pak Prabowo ini, tidak semudah seperti mengendalikan Jokowi. Tapi mereka pasti punya kalkulasi khusus nih yang sudah banyak diperbincangkan sekarang adalah faktor usia dan faktor kesehatan Prabowo yang tidak lagi muda dan tidak lagi prima. Bila karena sesuatu hal dan Prabowo berhalangan tetap, maka Gibran itu akan menjadi presiden. Bunyi konstitusinya seperti itu. Gibran kalau dia jadi presiden pasti jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan Jokowi. Usianya masih sangat muda, jam terbangnya yang sangat minim, pemahamannya tentang pemerintahan yang saya kira masih sangat dangkal, itu menjadikan Gibran sebagai presiden boneka yang sangat sempurna bagi oligarki. Tapi apa kira-kira akan semudah itu ya, Jokowi mengatur dan membolak-balikkan hasil Pilpres? Saya kok yakin tidak semudah itu lagi, tidak seperti sebelumnya ya, karena Jokowi kali ini akan menghadapi oposisi yang sangat besar. Bahkan oposisi ini atau penentangan ini datang dari partai-partai yang selama ini bersama dia di pemerintahan dan pasti tahu cara mengantisipasi langkah dan manuver politik dari Jokowi. Salah satu yang akan harus diperhitungkan dengan serius dari Jokowi itu adalah PDIP. Ini partai yang selama ini tempat dia bernaung dan menjadikan dia sebagai petugas partai. Jangan lupa ya, pencawapresan Gibran yang saat ini masih menjadi kader PDIP itu membuat kandang banteng itu bergolak. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPP Puan Maharani, dia sudah bertemu Gibran Jumat malam. Namun Gibran secara resmi belum berpamitan. Dia hanya menyampaikan ada niat menjadi calon wakil presiden. Dan seperti dikatakan oleh Puan, setelah akhirnya betul-betul itu Gibran dideklarasikan oleh Partai Golkar, Puan masih menganggap bahwa itu belum resmi, kan itu baru pencawapresan dari Golkar, belum resmi dari Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya kira hal ini kan tinggal menunggu waktu saja. Tetapi pernyataan dari Puan itu menjelaskan, ya, dapat menjelaskan kepada kita mengapa Gibran kemarin itu belum resmi pindah ke Golkar sebagaimana skenario sebelumnya. Sebab kan skenario semula itu Gibran kemarin itu akan menjadi kader Golkar terlebih dahulu, katanya dia akan masuk menjadi anggota Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, AMPI, dan setelah itu dideklarasikan menjadi calon wakil presiden mewakili dan representasi dari Golkar.
Tapi kemarin kan tidak terjadi itu. Ya rupanya karena Gibran belum secara resmi keluar dari PDIP. Nah, PDIP pasti bakal membuat perhitungan dan akan mengerahkan segala sumber daya mereka untuk menghadang Prabowo dan Gibran. Ini saya kira urusannya udah urusan personal ini, Ibu Megawati dan Jokowi. Jadi bukan urusan partai politik lagi. Jadi Jokowi sekarang ini menghadapi banyak musuh. Partner dia di dalam pemerintahan. Ada PDIP, ada Nasdem, P3, dan PKB yang sekarang ini sudah mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang berbeda dengan yang diusung oleh Jokowi. Bahkan di dalam tubuh parpol yang sekarang mendukung Prabowo pun banyak kader partai yang menolaknya. Di Golkar, PAN, dan P3, nah P3 tapi ini tidak di kubu Prabowo ya, itu ada kader ketiga partai yang membentuk KIB. Ini bukan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kuning, hijau, biru. Jadi ini adalah kader-kader dari Partai Golkar, dari Partai P3, dan Partai Amanat Nasional. Dan mereka ini mendukung Anies Baswedan. Di Golkar, setelah Gibran resmi diusung sebagai calon wakil presiden, muncul juga penolakan. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan DPP Kebijakan Strategis DPP Partai Golkar, Arman Garuda Nusantara, menyatakan menolak pencawapresan Gibran. Demokrat, kendati sudah bergabung dalam koalisi Prabowo, dipastikan juga tidak akan sepenuh hati lagi karena masuknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Tanda-tandanya sangat jelas ketika Gibran menyatakan ingin sowan ke SBY, namun dia ditolak secara halus. SBY mengatakan dia sedang di Jawa Timur dan urusan cawapres itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Prabowo. Jadi saya kira ini penolakan secara halus lah ya. Kalau soal jarak saya Jawa Timur pun kan Gibran bisa menggunakan pesawat pribadi untuk menemui Pak SBY ya. SBY saya kira pasti sangat menyadari dan punya kalkulasi begitu Gibran menjadi cawapres Prabowo dan Demokrat itu tetap mendukung dan mengusung pasangan ini, maka suara Demokrat di pemilihan legislatif itu bakal hancur-hancuran. Jadi rugi banyak ini Demokrat ini ya, karena sudah di Pilpres dia nggak dapat apapun, nanti di legislatif ini juga mereka akan hancur-hancuran. Dan saya kira mungkin ini kalau terjadi reshuffle kabinet pun Demokrat dipastikan akan menolak ini. Saya menduga keras ini akan menolak ya kalau ditawari untuk masuk di kabinetnya Jokowi. Saya mendengar info di kalangan internal anak-anak muda Demokrat yang sekarang itu menjadi tulang punggung partai, ini mereka bergolak. Sinyalnya bisa kita tangkap dari pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang mencuit ada yang memaksakan kehendak untuk pencawapresan ini sehingga Prabowo belum mendaftar ke KPU. Walau tidak menyebut nama, namun publik paham siapa yang dia maksud. Jadi saya kira ini yang sekarang yang menjadi dilema serius bagi Pak Prabowo. Menolak Gibran tidak mungkin karena dia meyakini hanya akan bisa memenangkan Pilpres bila didukung oleh Jokowi. Tetapi menerima Gibran itu suaranya juga bakal hancur-hancuran dan juga ini partai-partai pendukungnya juga bakal hancur-hancuran. Dan itu hanya bisa selamat dengan intervensi Jokowi. Masalahnya sekarang ini kontrol Jokowi terhadap kekuasaan kan sesungguhnya semakin melemah, tidak sekuat dulu. Tetap kukuhnya Surya Paloh mendukung Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden, keberanian PKB menyeberang dan bahkan kemudian Caimin itu menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, keputusan Menko Polhukam Mahfud MD menerima pinangan PDIP sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, dan itu tanpa harus izin dulu, menunggu kepulangan Jokowi dari luar negeri, dan yang jelas bahwa posisi PDIP yang sekarang berhadapan secara frontal dengan Jokowi. Semua itu menunjukkan bahwa cengkeraman kekuasaan Jokowi itu tidak lagi terlalu kuat. Sesuatu hal yang sebenarnya biasa saja ya bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya pada periode kedua. Hanya bedanya pada Jokowi dia masih terus mau cawe-cawe dan bahkan membangun dinasti baru, dinasti politik Jokowi ya. Saya kira dalam kesempatan ini kita perlu mengingatkan Pak Jokowi untuk belajar dari sejarah. Tidak ada di dunia ini namanya kekuasaan itu yang langgeng. Nggak usah jauh-jauh, belajarlah dari para pendahulunya. Di Indonesia saja ya, Bung Karno itu seperti apa berkuasanya. Dia pernah ditasbihkan menjadi presiden seumur hidup. Legitimasi sejarahnya juga sangat kuat karena dia ini adalah pejuang kemerdekaan dan kemudian menjadi proklamator bangsa. Tokoh yang sangat dihormati dan disegani di dunia internasional, itu akhirnya jatuh juga. Pak Harto kurang kuat, apalagi ya, ini berkuasa selama 32 tahun, berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan
legitimasi yang sangat kuat dari rakyat karena berhasil memperbarui ekonomi dan kehidupan rakyat sehingga mendapat julukan Bapak Pembangunan. Kan kalau di masa Bung Karno disebut politik sebagai panglima, kalau zaman Pak Harto itu pembangunan sebagai panglima. Namun karena ingin terus berkuasa dan tidak tahu kapan harus berhenti, akhirnya jatuh juga dan nasibnya sangat tragis. Saya tidak ingin berdebat dengan para pendukung Pak Jokowi lebih hebat mana Pak Jokowi dengan Bung Karno dan Pak Harto. Karena bagi pemuja Jokowi termasuk Pak Prabowo, ya Jokowi itu adalah presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Silakan Anda berdebat soal ini. Saya nggak mau masuk wilayah yang menurut saya nggak penting banget ini ya. Namun sekali lagi, sejarah punya hukum besi sendiri. Tidak ada kekuasaan yang langgeng. Segala sesuatu yang berlebihan, itu secara hukum alam itu juga tinggal menunggu kehancuran. Masih ada waktu bagi Pak Jokowi untuk kembali merenungkan apakah memang ini jalan sejarah yang akan dia pilih. Dan sebagai apa dia ingin dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Saya Hersbunur Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.